Halo semua, selamat datang kembali. Saya Putu Wida dan kita akan membahas password cracking, materi kelima dari keamanan jaringan. Selama kurang lebih 5 menit ke depan kita akan bahas. Ya, inilah materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah solder surfing. Apa itu solder surfing? Nah, berikut adalah solder surfing. Jadi, solder surfing seperti arti katanya itu bagaimana berselancar lewat bahu kita, di mana si pencuri akan memanfaatkan sisi bahu kita yang akan sangat sulit kita awasi setiap saat ya. Jadi si pencuri akan memanfaatkan sisi bahu kita untuk melihat, mengintip password yang akan kita masukkan. Nah, kemudian bagaimana menghindarinya? Ya, di sini sudah ada beberapa cara menghindari, termasuk juga mengamankan password dari yang warna putih sampai warna merah. Di mana warna merah itu adalah bagian terpenting dari pengamanan terhadap solder surfing, yaitu maintain awareness of your surroundings. Jadi, bagaimana kita bisa mengawasi lingkungan kita sehingga tidak ada orang yang bisa memanfaatkan solder surfing ini. Kemudian ada password manager, kemudian ada strong password, dan ada 2FA. Ini juga tidak kalah penting ya. Kemudian berikutnya adalah semua yang berwarna putih. Oke, yang kedua adalah social engineering. Nah, apa itu social engineering? Kita akan melihat pada bagian ini adalah definisi dan taktik. Yang pertama adalah definisi, kemudian taktik ada sebelah kanan. Kita akan bahas yang pertama, definisi. Nah, social engineering adalah bagaimana si social engineer itu berlaku seperti pihak yang sah untuk meminta data-data kredensial dari korbannya. Nah, kemudian bagaimana mereka menggali dan akhirnya mereka juga membuat korban untuk tetap percaya atau bahkan lebih percaya bahwa mereka adalah pihak yang sah. Nah, bagaimana taktik mereka? Yang pertama adalah mengirimkan email seolah-olah mereka adalah teman kita. Kemudian mereka memainkan emosi, juga memanfaatkan waktu. Jadi bagaimana mereka akan membuat seperti atau seolah-olah ini adalah keadaan darurat. Nah, kemudian ada tawaran menang gitu ya, di mana kita bahkan lupa bagaimana kita bisa mengikuti kontesnya dan seterusnya. Ya, kemudian di sini ada bagaimana penyerangan dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, ini adalah contoh dari serangan terhadap atau serangan dari social engineering. Jadi dari scareware, email hacking, di sini juga ada phishing, baiting dan seterusnya sampai quid pro quo ya. Dan di sebelah kanan ini adalah bagaimana cara menghindari untuk menjadi korban dari social engineering. Jadi ada 15 langkah di sini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah phishing. Nah, phishing di sini adalah salah satu bagian dari social engineering, di mana phishing akan berlaku bagaimana bisa menyiasati korbannya, memancing korbannya untuk bisa menyerahkan data-data kredensial mereka. Nah, ini contohnya ya. Jadi bagaimana membuat sebuah pesan, mereka berlaku sebagai teman kita, sehingga kita wajib untuk waspada. Kita bisa mengecek bahwa apakah mereka benar-benar teman atau orang lain. Kemudian ada juga tawaran yang too good to be true ya. Jadi bagaimana tawaran itu sangat menarik untuk nyata gitu ya. Kemudian ada slow and steady, kemudian ada juga fist fight. Nah, ini adalah contoh-contoh phishing. Jadi ada email phishing, ada spam phishing, ada phishing, voice phishing ya. Kemudian ada content spoofing, kemudian ada smishing atau SMS phishing, dan ada link manipulation.
ini adalah bagaimana kita bisa aman di internet. Jadi beberapa langkah yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan di internet. Kira-kira itu bagian awal dari password cracking ya. Jadi pencurian password, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.